Selamat malam, kami sampaikan kepada semua peserta belajar Alkitab interaktif online. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dipertemukan kembali pada malam hari ini untuk lanjutan belajar Alkitab. Kami sapa saudara-saudara dari berbagai tempat di seluruh penjuru Indonesia ini, baik yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur, dan daerah-daerah yang lain yang bergabung dalam acara belajar Alkitab ini. Secara khusus juga kami menyapa adik-adik pelajar Alkitab yang masih duduk di bangku sekolah. Kami menyaksikan luar biasa dari malam ke malam adik-adik boleh hadir mengikuti acara belajar Alkitab ini. Saya percaya sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pasti kita diberkati dengan kehadiran kita belajar Alkitab ini dapat memperkaya kerohanian kita, khususnya untuk mempersiapkan kita bagi kerajaan sorga. Sebagaimana biasanya, kami tetap memperkenalkan pembicara kita, hamba Tuhan Pendeta Sani Manopo. Beliau adalah Direktur Pelayanan Penata Layanan Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan malam hari ini, judul pembahasan firman Tuhan, Bukti Mengasihi Yesus bahagian yang pertama. Itulah sebabnya, sebelum kita awali pembahasan firman Tuhan ini yang akan disampaikan oleh hambanya, mari saya undang kembali kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang mengasihi dan memberkati kami. Puji syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami sepanjang hari ini, hingga pada sore atau malam hari ini, kami boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk dapat mengikuti acara belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar kiranya Roh Kudus memimpin dan bahkan membimbing kami ketika kami mempelajari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Sani Manopo, sehingga kami berharap dan berdoa, semoga kami semua dapat mendapatkan sesuatu yang penting dan berharga di dalam kehidupan kami sekarang ini dan di masa yang akan datang, khususnya kami beroleh hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan, sorga, Yerusalem yang baru, yang menjadi tempat kami hidup selama-lamanya. Kami menyerahkan sarana yang kami akan gunakan, baik jaringan internet maupun alat-alat yang kami gunakan, baik melalui media Zoom, YouTube, maupun Facebook. Kami serahkan semua sarana ini. Kiranya Tuhan urapi boleh menjadi berkat bagi masing-masing kami. Kami juga Tuhan menyerahkan seluruh peserta pelajar Alkitab ini, mulai dari orang-orang muda sampai kepada orang-orang tua, agar kiranya melalui kehadiran kami diberkati, kami boleh bersukacita menerima firman-Mu, seperti tanah yang subur diisi oleh bibit kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan pada malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Sempurnakan kiranya doa dan permohonan kami, seturut dengan kehendak-Mu, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami persembahkan doa ini, hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, langsung kita serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Sani Manopo untuk memulai pembahasan firman Tuhan. Terima kasih, Pendeta Ranap Situmeang. Shalom para pelajar Alkitab yang saya cintai. Senang rasanya kita bertemu kembali pada malam ini untuk belajar Alkitab interaktif online yang diselenggarakan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat yang bertemakan, apakah Anda pernah tahu?
Saya yakin dan percaya Tuhan telah menuntun kita, memberkati kita, dan teristimewa memberikan kita kesempatan kembali untuk bertemu dan mempelajari firman Tuhan. Mengawali akan pembelajaran Alkitab online pada malam ini, sekali lagi para pelajar Alkitab yang saya cintai, mari kita berdoa menghadap takhta Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai waktu yang indah, kesempatan lagi untuk mempelajari firman Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui pekabaran pembelajaran Alkitab. Tuhan, biarlah hikmat surgawi menjadi bagian kami, sehingga kebenaran Tuhan yang kami belajar pada malam ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat rohani bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita pada malam ini, slide-nya sebagian besar saya ambil dari website resmi dari General Conference, dan template diambil oleh tim komunikasi UIKB yang dipersiapkan dan di bawah pimpinan hamba Tuhan Pendeta David Panjaitan. Sebelum kita mulai, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh para pelajar Alkitab dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Ada juga yang hari keempat. Ini pertanyaan dari Adik Cinta. Pertanyaannya adalah, kan Raja Nebukadnezar lupa dengan mimpinya dan tidak tahu apa arti mimpinya. Lalu dia bertanya kepada ahli-ahli Taurat Nujum. Nah, jawaban ahli-ahli itu salah. Nah, jawaban Daniel benar. Pertanyaan saya adalah, kok Raja Nebukadnezar tahu benar dan tidaknya jawaban ahli-ahli dan Daniel? Oke, mari adik cinta, saya mau tampilkan satu slide yang ada kata lupa dulu di situ, supaya tidak disalah mengerti. Di slide yang saya munculkan di hari pertama, coba kita perhatikan, saya ada menggaris bawahi kata lupa dan memberikan question mark atau tanda kutip di atas. Manakala raja kita tahu membuat patung dari emas dari kepala sampai ke kaki. Nah, Raja Nebukadnezar lupa di sini artinya bahwa ia mengabaikan mimpi dan amaran dari Daniel bahwa kerajaannya tidak akan bertahan lama. Dan kerajaan akan muncul kerajaan yang baru lagi, apapun usaha mempertahankan kerajaannya akan sia-sia. Dan akan muncul kerajaan yang baru, yaitu kerajaan yang akan berdiri selama-lamanya. Kita kembali lagi di pertanyaannya. Lalu dia bertanya kepada ahli-ahli nujum Taurat, nah jawaban ahli-ahli itu salah. Mari kita lihat apakah ahli-ahli nujum itu memberikan jawaban atas mimpi itu atau tidak. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Dalam Daniel 2 ayat yang ke-1, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Jadi raja setelah bermimpi, hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Jadi karena ia tidak tahu akan mimpinya, maka raja memanggil para ahli nujum, ahli sihir, ayat yang kedua, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya. Dan raja ingin mengetahui ayat yang ketiga. Terus, ini jawaban dari para kasdim. Ceritakanlah kepada hambamu ini. Jadi,
para kasdim ini meminta kepada raja untuk menceritakan mimpi itu. Ayat yang kelima berkata bahwa raja menjawab kepada para kasdim, aku telah mengambil keputusan, jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Nah, para kasdim itu berkata kembali kepada raja, Raja, silakan tuanku menceritakan dan kami akan memberitahukan maknanya. Jadi, para kasdim ini, ahli-ahli ini, tidak tahu mimpi itu. Makanya mereka nggak bisa menjawab. Terus, ayat yang ke-10, para kasdim itu menjawab, Raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan. Ayat yang ke-11, tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa. Jadi para kasdim ini, mereka tidak tahu itu mimpi, makanya mereka tidak bisa menafsirkan. Oke? Dan yang bisa mengetahui mimpi itu adalah Daniel. Itu ada di Daniel 2 ayat yang ke-28. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi para ahli najum itu, kasdim itu, mereka tidak mengetahui mimpi itu. Jadi ini hanya mengkoreksi pertanyaan daripada adik Sel. Baik, ini ada pertanyaan berikut dari Saudara Haryanto. Selamat malam. Yesus pasti datang. Apakah kebenaran masa kini yang sedang dibukakan saat ini? Pertanyaannya ini memang agak general dari Saudara Haryanto. Kebenaran masa kini itu begitu banyak. Tapi saya mau membagikan apakah kebenaran masa kini yang harus dibukakan oleh karena kita hidup di akhir zaman ini. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Inilah pekabaran yang harus kita bukakan saat ini. Ini yang kita kenal dengan sebutan pekabaran 3 malaikat. Dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Injil yang kekal adalah kabar baik tentang Tuhan. Kabar baik tentang keselamatan. Kabar baik tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang harus diberitahukan. Ayat yang ke-7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini yang harus kita beritahukan. Itulah pekabaran saat ini. Selanjutnya, ini harus diberitahukan karena inilah pekabaran yang terakhir yang mesti diberitahu. Dalam Wahyu 14 ayat yang ke-8, sudah rubuh Babel. Ayat yang ke-9, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ayat yang ke-10, ia akan minum dari anggur murka Allah. Apalagi pekabaran yang harus dibukakan saat ini. Ayat yang ke-12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini harus diberitahukan. Turut perintah Allah dan punya iman kepada Yesus. Dan ini juga yang harus kita beritahukan saat ini. Wahyu 14 ayat yang ke-13, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Jadi kematian itu bukanlah sesuatu yang menyakitkan, kematian itu bukan sesuatu yang menyedihkan, tetapi membawa kebahagiaan. Ini akan dibahas pelajaran-pelajaran ini di pendalaman-pendalaman Alkitab di hari-hari yang lain. Baik, ini dari Michelle. Michelle bertanya, kan sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum Tuhan Yesus lahir sudah Tuhan Yesus. Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan Yesus lahir 2 kali? Terima kasih. Mohon pertanyaan dijawab ya. Mari kita lihat apa jawaban Alkitab. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman, lihat yang tanda merah. Firman itu bersama-sama dengan Allah,
dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu manusia itu? Itulah di Matius 1 ayat yang ke-12. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi Yesus ini hanya dilahirkan sekali sebagai manusia. Pertanyaannya adalah, sebelumnya itu apakah ia dilahirkan atau tidak? Sebelumnya ia adalah firman dan ia adalah Allah. Dan apakah firman atau Allah itu dilahirkan? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Wahyu 22 ayat yang ke-13 berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Alkitab berkata bahwa tidak tertulis, tidak tercatat sejak kapan yang pertama itu. Tidak dikatakan apakah Yesus lahir dahulu, tidak dikatakan. Yang hanya dikatakan adalah Yesus sudah ada jauh sebelumnya. Seberapa jauh sebelumnya itu tidak ada yang tahu. Itulah kekekalan. Untuk lebih jelas kita akan tanya nanti kalau Tuhan datang yang kedua kali, kita akan tanya dalam kerajaan surga. Baik, itulah jawaban-jawaban kiranya dapat memberikan pengertian kepada mereka yang telah bertanya. Baik, mari kita kembali berdoa untuk menyambut akan pelajaran pada malam ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu untuk dituntun kembali, agar kami bisa konsentrasi, mengerti akan pelajaran pada malam ini. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Tadi malam kita belajar tentang kabar baik tentang penghakiman. Kesimpulan dan komitmen yang kita telah bahas adalah nomor 1, Anda siap atau tidak? Hari penghakiman akan menghampirimu. Yang kedua, sadarlah dan bertobatlah sebelum terlambat. Jangan takut, Yesus besertamu. Turutlah firman Allah, maka engkau akan selamat. Malam ini kita akan mempelajari bukti mengasihi Yesus bagian yang pertama. Besok malam kita akan belajar bukti mengasihi Yesus bagian yang kedua. Pertanyaan yang akan kita renungkan pada malam ini. 1. Bagaimana saya tahu bahwa saya mengasihi Yesus? 2. Apa buktinya bahwa saya mengasihi Yesus? 3. Apakah yang harus saya lakukan? Inilah beberapa pertanyaan yang akan kita jawab pada malam ini. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran pada malam ini. Ini saya ambil gambar ini dari sejarah martir website-nya, maupun kalimat ini, kutipan ini saya ambil dari buku Kemenangan Akhir yang ditulis oleh Ellen G. White, halaman 101-102. Ini adalah gambar bagaimana seorang bernama John Huss, seorang yang mempunyai iman yang teguh, reformator, memberikan kesaksiannya. Bagaimana ia mempertahankan imannya. Bahwa jika ia tidak menyangkal imannya, maka ia akan dibakar. Jika ia menyangkal Yesus, ia akan dibakar. Dan inilah kalimat yang dikatakan oleh para penguasa pada waktu itu. John Huss, ini adalah kesempatan terakhir. Sangkal imanmu dan tinggalkan Yesus, maka engkau akan selamat. John Huss dengan iman yang teguh, ia tidak mau menyangkal imannya kepada Yesus, karena ia mengasihi Yesus, makanya John Huss akhirnya dibakar. Sementara api membakarnya, ia mulai menyanyi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ia menyanyi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Begitu terus sambil api membakar dia. Lama-lama suaranya
dari keras, lama-lama pelan, akhirnya hilang. Dan ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Timbul pertanyaan, apa rahasia iman mereka? Apa rahasia John Huss? Apa rahasia para reformator, orang-orang yang mati sakit demi Tuhan? Apa rahasia mereka? Ibrani 11 ayat yang ke-35 berkata, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Anda lihat bahwa mereka rela bahwa akan ada kebangkitan bagi mereka. Bukan cuma itu. Galati 2 ayat yang ke-20 berkata, ini rahasia iman mereka. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Yesus hidup di dalam hidup kita? Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya Yesus hidup dalam hidup kita? Mengasihilah Yesus. Karena Yesus Kristus lebih dahulu mengasihimu. Cintailah Yesus, karena Yesus lebih dahulu mencintaimu. Ia telah mati bagi kita. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya saya mengasihi Yesus? Yohanes 14 ayat yang ke-15 berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Cara kita mengasihi Yesus adalah kita menurut segala perintahku. Di dalam bahasa Inggris, versi King James Version berkata, if you love me, keep my commandments. Pertanyaannya adalah, yang manakah hukum Allah itu? Yang manakah commandments itu? Yang manakah perintah Allah itu? Mari kita lihat akan peristiwa yang tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Ini adalah peristiwa yang terjadi manakala bangsa Israel berkemah di Gunung Sinai. Disitulah Allah memberikan akan firman Tuhan, hukumnya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan bilang, inilah firman yang engkau akan hidupkan, engkau akan lakukan di dalam kehidupanmu. Apa isinya firman itu atau hukum yang Tuhan inginkan? Sebagai bukti kita mengasihi Yesus. Kalau Anda baca Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai yang ke-17. Itulah yang kita kenal dengan sebutan 10 hukum Allah. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum keempat, ingatkanlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Inilah cara kita mengasihi Yesus. Yaitu kita menuruti segala perintahnya. Pertanyaannya adalah, apa sih manfaatnya bagi saya jika saya menurut hukum Tuhan? Yang 10 tadi. Mazmur 19 ayat yang ke-7 berkata,
Taurat Tuhan, dalam bahasa Inggris disebut the law, hukum Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Manakala kita ikuti akan firman Tuhan itu, perintah itu menyegarkan jiwa kita, memberikan kita akal budi. Jikalau anak-anak, para pelajar Alkitab yang mungkin lagi bersekolah, jikalau Anda rindu mendapatkan hikmat dari Tuhan, ikutilah perintah Tuhan. Apalagi manfaat yang lain. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bagaimana saya tahu bahwa mencuri itu dosa? Itulah di 10 hukum. Bagaimana saya tahu kalau tidak menghormati orang tua itu dosa? Itulah 10 hukum. Bagaimana saya tahu kalau mencuri itu berdosa? Bagaimana saya tahu kalau berzina itu berdosa? Bagaimana kalau saya tahu kalau mengingini istri orang lain atau kepunyaan orang lain berdosa? Itulah 10 hukum. Anda bisa bayangkan para pelajar Alkitab, jika hukum ini tidak dihidupkan, maka kita tidak tahu apakah itu dosa atau tidak. Orang akan sewenang-wenang mencuri milik orang yang lain. Orang sewenang-wenang akan membunuh orang yang lain. Apalagi manfaat daripada 10 hukum itu. Ini yang saya suka. Dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat itu adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Manakala kita mengikuti akan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan menghidupkan ajaran-ajarannya, maka hidup kita akan dibawa ke hidup yang lebih baik. Hidup kita akan dibawa ke hidup yang lebih kudus, dan hidup kita akan menjadi hidup yang lebih benar di hadapan Tuhan. Baik, saya ada bisa bayangkan para pelajar Alkitab. Jikalau 10 hukum ini enggak ada namanya hukum ini, apa jadinya suatu keluarga, apa jadinya suatu negara jikalau hukum tidak ada? Kalau orang sewenang-wenang mau membunuh, mencuri, mengambil istri orang yang lain, semua itu akan mengakibatkan kehancuran. Makanya manfaat hukum ini membawa kebaikan bagi semua orang. Dan sangat rugi dan bahaya jika kita nggak mengikuti. Tidak heran firman Tuhan berkata dalam Mazmur 19 ayat 10 dan 11. Hukum itu, perintah itu lebih indah dari emas. Karena emas tidak membuat Anda hidup benar di hadapan Tuhan. Lebih manis dari madu. Indah sekali. Madu itu manis. Karena hanya mereka yang ikut perintah Tuhan, tabiatnya akan manis di hadapan Tuhan. Hanya mereka yang ikuti firman Tuhan, maka dia akan bersinar lebih daripada emas yang tidak akan luntur. Jadi betapa indahnya para pelajar Alkitab yang saya cintai, jikalau kita melakukan, menghidupkan perintah Tuhan itu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah juga, sampai kapan hukum itu berlangsung? Matius 5 ayat yang ke-17 dan 18 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Terus, ayat yang berikut. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Hukum akan berlangsung terus-menerus. Bahkan Lukas 16 ayat 17 berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah.
Jadi betapa pentingnya hukum itu. Di mana-mana, mereka pun yang bekerja, baik di kantor, dimanapun, selalu ada namanya SOP, Standard Operation-nya. Ada aturan main yang wajib kita ikuti. Bayangkan kalau aturan main itu dilanggar, apa jadinya? Begitu juga bagi pelajar-pelajar Alkitab yang lagi menempuh pendidikan di sekolah. Apa jadinya kalau sekolah tidak mempunyai aturan main atau hukum yang dibuat? Masuk sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa, begitu juga ada tes, Anda lulus atau tidak. Kalau itu tidak ada, maka apa jadinya hidup kita? Sekolah itu pun akan kacau. Kenapa? Nggak ada aturan main. Jadi, apa bukti kita mengasihi Yesus? 1 Yohanes 2 ayat yang keempat dan 5 berkata, barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bagaimana saya tahu saya bersama dengan Yesus? Saya ikuti firman-Nya. Dan kalau kita mengatakan, saya mencintai Yesus, saya pengikut Yesus, namun kalau saya tidak ikuti perintahnya, maka Alkitab ini berkata, Anda adalah seorang pendusta. Dan di dalam orang pendusta, tidak ada kebenaran. Tidak heran, Alkitab mengatakan inilah tanda umat Tuhan di akhir zaman. Apa tandanya? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ikuti perintah Allah, iman kepada Yesus. Alkitab berkata, turut segala perintah Tuhan. Jangan pilih-pilih atau jangan rasa-rasa. Saya pikir saya lebih suka hukum keberapa ya? Oh, hukum mencuri. Hukum itulah saya tidak akan langgar. Jadi tidak bisa kita hanya pilih dari 10 hukum ini yang saya suka. Hukum yang lain saya tidak suka. Jangan pilih-pilih dan jangan rasa-rasa. Pertanyaannya, mengapa harus begitu? Kenapa ikut firman Tuhan, turut segala perintah Tuhan, jangan pilih-pilih atau jangan rasa-rasa? Karena Yakobus 2 ayat yang ke-10 berkata, sebab, perhatikan, barang siapa menuruti hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Melanggar satu, melanggar semua. Saya yakin dan percaya, kita pun tidak mau ada yang berkata kepada kita. Atau mungkin bagi mereka yang sudah berumah tangga, contohnya Pendeta Ranap Situmeang. Kalau tiba-tiba Pendeta Ranap bertanya kepada istri, Mami, apakah engkau mencintaiku? Maka dengan spontan, dengan muka gembira, istri dari Pendeta Ranap akan berkata, Papi, aku mencintaimu 99,9%. Maka saya yakin Pendeta Ranap Situmeang mendengar bukan 99,9%, tetapi yang mendengar di telinganya adalah di manakah 0,1%-nya. Kepada pria siapa Mami kasih itu? Betul? Kita pun harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan 100%. Ikuti firman Tuhan 100%. Karena ayat tadi sudah berkata dalam Yohanes 3 yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengenakan anaknya yang tunggal. Yesus berkorban, memberikan tubuhnya, dirinya 100%. Sebagaimana Yesus telah berkorban, memberikan dirinya mati bagi kita 100%. Wajib juga kita
mau mencintai dia, mengasihi dia 100%. Dan bukti orang mencintai Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-15 yang tadi telah kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kesimpulan pada malam ini. Bukti mengasihi Yesus bagian yang pertama. Nomor 1. Jika kita mengasihi Yesus, turutlah segala firman-Nya. Jangan turut setengah-setengah. Jangan turut 3/4. Atau jangan turut 1/3. Tapi turutlah segalanya 100%. Dan yang kedua adalah jangan pilih-pilih atau jangan rasa-rasa. Karena nomor 3 berkata, karena tanda umat Tuhan, tanda sebagai umat Tuhan adalah menurut hukumnya. Malam ini, para pelajar Alkitab yang saya cintai, jikalau Yesus sudah mati bagi kita, berkorban bagi kita, agar kita selamat dari upah dosa adalah maut, maka saya rindu, tunjukkanlah cinta kita, bukti kita mengasihi Yesus. Kita menuruti firman Tuhan bukan supaya kita dibenarkan atau selamat. Kita menuruti firman Tuhan karena kita mengasihi Yesus. Dengan kita mengasihi Yesus, kita menurut akan firman Tuhan. Dan hidup kita akan menjadi hidup yang lebih baik dan lebih baik. Saya yakin para pelajar Alkitab yang cintai, jika Yesus telah mati bagi kita, berkorban bagi kita, berapa di antara para pelajar Alkitab yang hadir pada malam ini, baik yang ikuti Zoom, Facebook, atau YouTube, mau berkata, Yesus, terima kasih Engkau telah mati bagi saya, mencintai saya dengan sungguh luar biasa. Tolong saya, Yesus, tolong saya mengasihimu dengan luar biasa juga, dengan menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan, kuasa dari surga, agar kita tidak menyia-nyiakan kematian Yesus di atas kayu salib, dengan cara mencintai Dia, mengasihi Dia, melalui menuruti akan segala firman-Nya. Besok malam, kita akan belajar bukti mengasihi bagian yang kedua. Apakah bukti yang lain yang patut kita lakukan sebagai wujud tanda kita mengasihi Yesus? Jangan lupa besok malam kita akan ketemu. Ajak sahabat atau teman kita. Katakan kepada mereka, mari kita belajar firman Tuhan. Kita akan cari tahu apakah betul kita mengasihi Yesus atau tidak. Sekali lagi mengakhiri akan belajar Alkitab online pada malam ini. Saya rindu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah mati bagi kami, berkorban bagi kami, karena cinta, karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Oh Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Bersyukur Tuhan oleh karena Tuhan telah menerima kami sebagaimana kami ada. Tolong masing-masing kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat membalas akan pengorbanan Yesus. Membalas dengan cinta. Oleh karena Yesus lebih dahulu mencintai kami. Mencintai Yesus dengan mengasihi melalui menurut akan segala perintah-perintahnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada malam ini. Biarlah dengan pertolongan Tuhan besok malam kami kembali bertemu untuk mempelajari akan firman Tuhan. Bukti Yesus bagian yang kedua. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran pada malam hari ini. Terima kasih kepada pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kita semua yang mendengarkan pada malam hari ini dan menyaksikan firman Tuhan yang telah dipaparkan kepada kita dapat menguatkan iman kita, sekaligus akan mempertumbuh kasih kita kepada Yesus lebih dalam lagi. Saudara sekalian,
Acara ini masih kita lanjutkan besok malam dengan judul yang sama, tapi bahagian yang kedua. Pastikan saudara boleh hadir besok malam, sekaligus bawa keluarga, sahabat, rekan, kenalan, ataupun tetangga-tetangga kita. Bila mana saudara ingin didoakan, saudara boleh menghubungi pendeta pembimbing saudara. Apalagi apabila saudara rindu dibaptiskan dengan cara Alkitabiah, saudara juga boleh menghubungi pendeta pembimbing atau orang tua atau hubungi kami, panitia belajar Alkitab ini. Demikian acara kita pada malam hari ini. Akhir kata kami mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.